Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Jupitasari dengan NPM 212171028. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori belajar humanistik. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan bukan terhadap hasil belajar, melainkan kepada proses belajar. Tujuan dari teori belajar humanistik adalah untuk memanusiakan manusia. Belajar dikatakan berhasil apabila pelajar memahami lingkungan dan juga dirinya pribadi. Teori belajar humanistik juga memahami sudut pandang perilaku bukan dari sudut pandang pengamat. Teori belajar humanistik juga mengedepankan terhadap sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu pembelajar mencapai pemahaman yang diinginkan, akan tetapi lebih difokuskan pada isi ataupun materi yang harus diketahui agar membentuk suatu manusia yang utuh. Tokoh-tokoh teori belajar humanistik yang akan kita bahas yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan salah seorang pelopor psikologi humanistik yang berasal dari Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1930-an. Dalam hal pembelajaran, Abraham Maslow memiliki keyakinan bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasi diri mereka sendiri dengan sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga dapat melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Akibat hal inilah, Abraham Maslow mengeluarkan sebuah teori hierarki kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia menurut teori hierarki yang dijelaskan oleh Maslow diantaranya adalah: yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, ada kebutuhan rasa nyaman. Yang ketiga, kebutuhan rasa kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Dari kelima hierarki ini memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Adapun metode yang dapat diterapkan dari pembelajaran humanistik diantaranya adalah: yang pertama, humanizing of the classroom. Proses pendidikan pada model ini memegang tumpuan terhadap 3 hal, yaitu memahami diri sebagai sesuatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan mengalami perubahan, memahami konsep identitas diri, dan menyatupadukan kesadaran hati dengan pikiran. Nah, yang kedua adalah metode active learning. Metode ini menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran membutuhkan sebuah keterlibatan mental dengan tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan pembelajaran, mereka akan mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, serta menerapkan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Metode yang ketiga ada quantum learning. Metode ini merupakan sebuah cara pengubah yang bermacam-macam interaksi, hubungan serta inspirasi yang terdapat dalam dan sekitar momen belajar. Metode ini dapat diasumsikan bahwa jika siswa mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara baik, maka mereka akan dapat mencapai sebuah batu loncatan prestasi yang tak terduga sebelumnya. Nah, metode yang terakhir yaitu the accelerator learning. Metode yang terakhir ini adalah cara belajar yang berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan juga memuaskan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.